Kak. Shalom Ibu, selamat pagi. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan jenis dan pengembangan paragraf. Selanjutnya di sini anggota kelompok kami ada atas nama Delvian Awe, Grisela Korwa, dan saya sendiri Yeran Teresia. Yang pertama, jenis paragraf. Jenis paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada suatu pembicaraan yang akan dipaparkan. Kemudian di dalam karangan paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Paragraf pembuka bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Paragraf pembuka memiliki peran sebagai berikut. Sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai pada masalah yang akan diuraikan oleh penulis. Karena itu, paragraf pembuka hendaknya menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup mengubahkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan disajikan berikutnya, serta sanggup mempersiapkan pikiran pembaca dengan masalah yang akan diuraikan. Salah satu cara untuk menarik perhatian adalah dengan mengutip pernyataan dan atau pendapat yang merangsang dari para ahli atau orang yang terkenal di bidangnya. Usahakan paragraf pembuka ini tidak terlalu panjang agar pembaca tidak merasa bosan. Di samping itu, untuk menarik perhatian pembaca, paragraf pembuka juga berfungsi untuk menjelaskan tujuan dari penulisan itu. Setiap jelas karangan akan mempunyai paragraf yang membuka atau menghantar karangan itu, atau menghantar pokok pikiran dalam bagian karangan itu. Sebab itu, sifat dari paragraf semacam ini harus menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup menyiapkan pikiran pembaca kepada apa yang sedang diuraikan. Paragraf yang pendek jauh lebih baik. Karangan paragraf-paragraf yang panjang hanya akan menimbulkan kebosanan pembaca. Selanjutnya, paragraf pengembang. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat, akan tetapi kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat, dan dapat disebut juga dengan peruangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dan juga hanya memiliki satu tema. Paragraf juga disebut sebagai karangan yang singkat, yaitu paragraf yang berfungsi menerangkan atau menguraikan gagasan pokok karangan. Fungsi paragraf pengembang adalah yang pertama, menguraikan, mendeskripsikan, membandingkan, menghubungkan, menjelaskan, atau menerangkan kata-kata yang lazim digunakan, mengidentifikasi, menganalisis detail, fungsi, dan lain-lain. Yang kedua, menolak konsep, alasan, argumen, contoh, fakta, rincian, menyajikan dukungan, kata-kata yang lazim digunakan seperti bertentangan dengan, berbeda dengan, tidak sejalan dengan, dan lain-lain. Yang ketiga, mendukung konsep, argumen, argumentasi, fakta, rincian, kata-kata yang lazim digunakan seperti tambahan pula, lebih jauh, sejalan dengan hal itu, dan lain-lain. Selanjutnya, paragraf penutup. Paragraf penutup bertugas mengakhiri sebuah tulisan atau karangan. Semua karangan pasti diakhiri dengan paragraf penutup untuk menjamin bahwa permasalahan yang dipaparkan pada awalan paragraf karangan itu terjawab secara jelas, ternyata, dan tuntas di dalam paragraf pengembang.
dan dapat disimpulkan atau ditegaskan kembali di dalam paragraf penutup. Jadi, isi paragraf itu dapat berupa simpulan atau penegasan kalimat pemaparan yang telah disajikan sebelum atau ada kalanya pula sebuah paragraf penutup berisi rangkuman dan dari perincian jabaran yang telah dilakukan sebelumnya. Di dalam bagian ini, karangan atau tulisan paragraf penutup dalam karangan ilmiah yang bertugas untuk meninggalkan bahan-bahan perenungan yang bisa disajikan di dalam bentuk kalimat tanya, refleksi, dan retoris. Bukanlah maksud dari pernyataan itu untuk mengundang jawaban yang baru di dalam paragraf itu. Tetapi dengan pertanyaan itu, segala permasalahan dan jawaban yang telah disampaikan di dalam tulisan atau karangan itu dipersilahkan untuk dibatinkan di dalam hati para pembaca. Contoh paragraf penutup ialah ternyata menyelesaikan tulisan sebanyak 700 kata itu cukup menantang buat saya. Tetapi itu tantangan yang menarik. Semoga saya bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai dengan mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu dan dapat melanjutkan kebiasaan menulis setiap harinya. Terima kasih, Om Jai, dengan kesempatan belajar ini. Baik, selanjutnya saya persilahkan untuk Saudari Grace untuk melanjutkan presentasi saya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang berikut, pengembangan paragraf. Bagian A, pengembangan almiah. Pengembangan paragraf secara almiah adalah paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis. Pengembangan ini dilakukan dengan menjelaskan pikiran utama dengan urutan ruang atau urutan waktu. Pengembangan dengan urutan ruang bisa dilakukan dengan menjelaskan ruang dari yang paling dekat hingga yang paling jauh atau sebaliknya. Pengembangan dengan urutan waktu bisa dimulai dari yang paling awal hingga akhir atau sebaliknya. Paragraf dengan pola pengembangan almiah biasanya digunakan pada paragraf naratif atau prosedural. Contohnya, paragraf yang dikembangkan dengan urutan ruang. Resilitas produk pabrik itu berada pada lokasi yang strategis. Sekitar 2 km di sebelah barat, ada gudang milik pemasok bahan baku. Di sebelah timur terdapat aliran sungai bersih yang menjadi sumber air untuk proses pengolahan, dan yang terpenting, akses menuju jalan tol yang berada sekitar 2 km di sebelah selatan pabrik. Paragraf yang dikembangkan dengan urutan waktu. Seluruh aktivitas penelitian akan diselesaikan dalam tahun 2012. Tahap penyusunan rencana penelitian akan selesai pada akhir bulan Januari. Tahap pengumpulan data dari sampel membutuhkan waktu 3 bulan dan akan selesai pada pertengahan bulan April. Tahap analisis data membutuhkan waktu 5 bulan. Tahap ini akan selesai pada bulan Oktober. Tahap akhir penelitian adalah penulisan laporan. Tahap tersebut akan diselesaikan pada bulan Desember. Selanjutnya, bagian B, pengembangan dedukasi dan indukasi. Pola pengembangan dedukasi. Paragraf deduktif adalah paragraf yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum dan diperjelas dengan hal-hal yang bersifat khusus. Kalimat utama berada di awal paragraf. Contoh, beberapa tips menjelang ujian akhir nasional. Jangan pernah belajar dadakan. Artinya belajar sehari sebelum ujian, belajarlah mulai dari sekarang. Belajar akan efektif kalau belajar kumpulan soal, mencocokkan, lalu menilainya. Barulah materi yang tidak dikuasai dicari di buku. Pola pengembangan indukasi. Paragraf induktif adalah paragraf yang dikembangkan mulai dengan hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Kalimat utama berada di akhir paragraf. Pola pengembangan deduktif, induktif, atau campuran.
Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Dalam paragraf ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir umumnya mengulangi gagasan yang ditanyakan kalimat pertama dengan sedikit penekanan dan variasi. Berikutnya, C. Pengembangan analogi. Analogi menunjukkan ketidaksamaan atau perbedaan yang sistematis antara dua barang atau hal yang berlainan kelasnya. Lain halnya dengan perbandingan dan pertentangan yang memberikan sejumlah ketidaksamaan antara dua hal. Bila seseorang mengatakan awal dari sebuah atom itu membentuk sebuah cendawan raksasa, maka perbandingan antara awal ledakan atom dan cendawan merupakan sebuah analogi, sebab sebuah hal itu sangat berbeda kelasnya kecuali kesamaan bentuknya. Analogi biasanya dilakukan untuk membandingkan suatu yang tidak atau kurang dikenal dengan sesuatu yang dikenal baik oleh umum untuk menjelaskan hal yang kurang umum. Perhatikan contoh berikut. Pencabangan suatu bahan proto menjadi dua bahasa baru atau lebih, serta tiap-tiap bahasa baru itu dapat bercabang pula dan seterusnya, dapat disamakan dengan pencabangan sebatang pohon. Pada suatu waktu batang pohon tadi mengeluarkan ranting-ranting yang baru, demikian seterusnya, begitu pula pencabangan pada bahasa. Tetapi harus diingat bahwa antara pencabangan bahasa dan pencabangan sebatang pohon terdapat suatu perbedaan. Setelah sebuah bahasa bercabang, maka antara bahasa-bahasa yang baru itu masih terdapat kontak timbal balik, masih terjalin mempengaruhi antara kedua bahasa lain. Lain halnya dengan cabang sebuah pohon atau ranting yang terpisah. Ia tidak menghiraukan lagi nasib cabang atau ranting-ranting lainnya. Selanjutnya, D. Pengembangan klasifikasi. Dalam pengembangan karangan kadang-kadang diperlukan pengelompokan hal-hal yang mempunyai persamaan. Pengelompokan ini bekerja kedua arah yang berlawanan, yaitu pertama mempersatukan satuan-satuan ke dalam satuan kelompok, dan kedua memisahkan satuan-satuan tadi dari kelompok yang lain atau keraf dalam Mudiflar 2. Pola paragraf klarifikasi merupakan suatu pengembangan paragraf melalui pembentukan kelompok yang berdasar atas sifat-sifat tertentu. Kata atau ungkapan yang biasanya digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklarifikasikan. Contoh pola pengembangan paragraf klasifikasi. Contoh pertama, pengklasifikasian pada tumbuhan memiliki tujuan dan manfaat. Klasifikasi tumbuhan merupakan suatu cara sebagai pembentukan kelas-kelas, kelompok, atau unit melalui pencarian keseragaman dan keanekaragaman tumbuhan. Pengklasifikasian tumbuhan memiliki tujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup objek studi yang akan diteliti. Klasifikasi tumbuhan dapat membantu dalam mengetahui jenis-jenis hubungan antara tumbuhan dan mengetahui kekerabatan antara tumbuhan yang beraneka ragam. Perbedaan dasar yang digunakan dalam mengadakan klasifikasi tumbuhan tentu saja memberikan hasil klarifikasi yang berbeda-beda, yang dari waktu ke waktu menyebabkan lahirnya sistem klarifikasi yang berbeda. Namun pada prinsipnya, kesamaan-kesamaan atau keseragaman itulah yang dijadikan dasar dalam mengadakan klarifikasi. Misalnya klarifikasi berdasarkan lingkungan hidupnya seperti tumbuhan air, tumbuhan darat, tumbuhan daratan tinggi, tumbuhan daratan rendah, atau berdasarkan kegunaannya seperti tumbuhan sadang, obat-obatan, hias, dan lain sebagainya. Contoh kedua, dewasa ini
Dewasa ini ada berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Sumber-sumber itu selain berupa tenaga air dan tenaga matahari, dapat pula berupa tenaga panas bumi dan tenaga nuklir. Sebagai pembangkit listrik, nuklir telah dimanfaatkan hampir di seluruh dunia. Berikut. Pengembangan paragraf komparatif dan kontrastif. Sebuah paragraf dalam karangan ilmiah juga dapat dikembangkan dengan cara diperbandingkan dimensi-dimensi kesamaannya. Kesamaan itu bisa cirinya, karakternya, tujuannya, bentuknya, dan seterusnya. Perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaan untuk mengembangkan paragraf yang demikian ini dapat disebut dengan model pengembangan komparatif. Sebaliknya, perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan perbandingan kontrastif. Kesimpulan, pengembangan komparatif melakukan perbandingan dimensi-dimensi yang sama, sedangkan pengembangan kontrastif melakukan perbandingan. Berikut. Paragraf sebab akibat. Paragraf sebab akibat adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan atau membeberkan fakta khusus yang menjadi sebab dan sama pada kesimpulan yang menjadi akibat. Pengembangan paragraf ini sering menggunakan kata-kata padahal, akibatnya, oleh karena itu, dan karena. Paragraf sebab akibat ini dikembangkan dengan proses berpikir kuasatif. Proses berpikir ini menyatakan bahwa suatu sebab pasti akan menimbulkan akibat. Sebab menjadi ide pokok, sedangkan akibat menjadi ide penjelas. Contoh paragraf sebab akibat. Sekarang banyak sekali orang yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Mereka membuang sampah seenaknya sendiri tanpa rasa bersalah. Akibatnya, jika pada musim hujan tiba-tiba sekarang ini terjadi banjir di mana-mana. Banyak orang menyalahkan pemerintah karena berbagai alasan tanpa mereka sadari kalau banjir itu akibat ulahnya sendiri yang tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Berikut. G. Klimaks dan antiklimaks. Klimaks yaitu suatu gagasan utama mula-mula yang diperinci dengan sebuah gagasan bawahan yang dianggap paling rendah kedudukannya. Kemudian berangsur-angsur disusun dengan sebuah gagasan lain hingga ke gagasan yang paling tinggi kedudukannya atau kepentingannya. Dalam kata lain, gagasan-gagasan bawahan disusun sekian macam sehingga gagasan-gagasan berikutnya lebih tinggi kepentingannya dari gagasan sebelumnya. Contoh, bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman sejalan dengan kemajuan teknologi yang dicapai umat manusia pada waktu mesin uap sedang jaya-jayanya, ada traktor yang dijalankan dengan uap. Modelnya kira-kira seperti mesin giling yang digerakkan oleh uap. Pada waktu tank sedang menjadi pusat perhatian orang, traktor pun ikut-ikutan diberi model seperti tank. Keturunan traktor model tank ini sampai sekarang masih digunakan orang, yaitu traktor yang dipakai roda lantai. Traktor semacam ini adalah hasil perusahaan Caterpillar. Di samping Caterpillar, Ford pun tidak ketinggalan dalam pembuatan traktor dan alat-alat pertanian lainnya. Jepang tidak mau kalah saing dengan dalam bidang ini. Produksi Jepang yang khas di Indonesia terkenal dengan nama padi traktor yang bentuknya sudah mengalami perubahan dari model-model sebelumnya. Gagasan utama alinea di atas adalah bentuk traktor mengalami perkembangan dari zaman ke zaman yang terdapat pada
awal alinea. Kemudian diperinci dalam 4 gagasan bawahan, yaitu traktor yang dijalankan dengan uap, traktor yang dipakai roda rantai, traktor buatan Ford, dan traktor buatan Jepang atau padi traktor. Gagasan bawahan pertama didukung oleh 2 kalimat, gagasan bawahan kedua didukung oleh 3 kalimat. Sebaliknya, gagasan bawahan ketiga hanya didukung oleh 1 kalimat. Sebab itu terasa bahwa gagasan ini juga kurang jelas. Gagasan bawahan keempat ditunjukkan oleh 2 kalimat. Berikut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.